Oke, selamat pagi. Semoga ini suaranya kedengaran. Kecil banget kali ini. Kalau suaranya oke, ini saya gedein volume. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah tentang Big Data sama Data Science. Kuliah sedang open. Oke, kita akan masuk ke data science itu sendiri, bukan data science kali, lebih ke arah orange, ini salah judul kali ya. Bagaimana cara pakai orange, bagaimana cara pakai widget yang ada di orange dan sebagainya. Oke. Dan ini akan menjadi tool utama yang akan dipakai buat kuliah hari ini, semester ini. Karena saya belum berani ngasih kuliah pakai Python dan teman-temannya, takutnya ada pada pingsan soalnya kalau udah pakai ke situ. Kecuali Pythonnya cukup kuat, nggak masalah. Oke. Sebenarnya ada beberapa software yang bisa kita pakai untuk melakukan data science, analisa data analitik kali ya. Waduh, ini kan kayak gini susah diklik. Alah, sih. Harus digini dulu baru bisa. Nah, kita akan pakai orange data mining. Bisa di download ini. Mana sini dia deh. Jadi orangedatamining.com, silahkan klik download. Nanti dia punya buat Windows, buat macOS, buat Linux. Jujur dulu ya. Sebenarnya Linux stabil, cuman instalasinya horor banget Linux. Saya masih sering gagal nih pakai Linux instalasi. Ini lagi gagal, komputer saya di rumah gagal install pakai Linux. Anda yang pakai Windows cukup beruntung karena instalasinya cukup stabil, Anda bisa install langsung beres semuanya. Yang pakai Windows masih aman. Yang Linux horor. Karena yang Linux horor, buat Anda yang pakai Linux, saya sarankan pakai mesin virtual. Jadi masuk ke sini. lmsonoscenter.or.id pustaka. Oke. Di sini ada folder namanya data engineering, silahkan diklik. Jadi diulang lagi ya, lms.onoscenter.or.id/pustaka/data engineering. Di sini ada folder data engineering, huruf besar semuanya. Di sini ada Ubuntu Desktop Minimalis 18.04 Orange 3 OVA. Jadi kalau dilihat ini makanya Ubuntu 18.04. Padahal 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, bukan 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi akan keluar Ubuntu 22.04. Jadi udah beda 4 tahun. Jadi akan ada Ubuntu yang beda 4 tahun. Nanti saya coba juga ya. Ini. Jadi silahkan di download, di install buat yang pakai Linux. Kalau nggak berhasil, oke. Kalau Windows gampang download, setup exe diklik, next, jadi beres, nggak usah pusing kepala. Kalau yang Linux yang pusing kepala sekarang. Nah ini catatan terakhir, sarannya pakai Anaconda ini dan install Orange 3. Cuman saya cobain horror, sering gagal. Jadi soalnya kalau udah ini saya harus format si desktopnya, Ubuntu harus diformat. Kemudian saya install ulang lagi semuanya. Cuman ini saya akan coba monitoring chatting. Nah, saya stop sharing dulu ya. Ups, suara saya masih di mute rupanya. Sorry, suaranya masih di mute ya. Oke, diulang lagi deh. Suaranya masih di mute soalnya tadi. Oke. Jadi saya barusan ngomong soal software yang dipakai untuk semester ini. Saya akan lebih fokus dengan Orange supaya hidup Anda enak, nggak usah terlalu pusing soal programmingnya gampang banget. Terus Orange itu bisa diambil di orangedatamining.com/download atau diklik aja orangedatamining.com, nanti ada folder downloadnya, ada tombol downloadnya, bisa diklik. Dan ini instalasinya, caranya kayak gitu. Ada installing from source.
Saya biasanya nyoba pakai yang ini aja. Pertama kali harus install Anaconda dulu. Anaconda tuh emaknya Python ya. Conda config add channel Conda force, dimasukin channel Conda force ke dalam Anaconda, kemudian ini jadiin channel priority restrict, kemudian install. Cuman saya sering gagal di Ubuntu. Kalau Anda pakai Windows kayaknya nggak terlalu rewel, bisa di back dulu ya bentar. Ini kalau klik download, di sini ada buat Windows juga, lebih gampang. Jadi silakan pakai Windows, pakai Linux kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai cara ini, jadi saya udah beberapa kali install ulang sistem operasinya, install lagi, Orange-nya gagal melulu. Kemarin pakai Ubuntu 2104 sering gagal. Ini saya lagi nunggu buat Ubuntu 2204, mudah-mudahan lebih stabil, saya bisa coba install lagi. Nah, kalau buat anda yang pengen nyoba pakai Linux juga dan gagal, mungkin bisa download dari sini LMS Ono Center ORID/pustaka/data engineering. Di sini ada file OVA-nya, bisa di-download dan bisa dipakai langsung di VirtualBox. Jadi ini makanya VirtualBox. Oke? Saya sambil coba lihat ada pertanyaan di YouTube nggak? Suaranya pecah banget. Oke. Harusnya udah enggak sih sekarang. Ini volumenya jadi kecil sendiri sama si Zoom. Iya. Oke, sepertinya di kampus ya, saya dari kampus. Suaranya sember, ruangannya gede, echonya parah. Jadi kayaknya ini nggak bagus nih buat streaming. Mikrofonnya harus pasang mikrofon yang bisa deket ke mulut saya sih. Udah beres ya. Jadi softwarenya kayak gitu. Anda bisa pakai Windows, bisa pakai Linux. Caranya agak horor di Linux, Windows gampang banget bisa dipakai. Nah, sekarang kita akan lihat materinya. Nih, cara instalasinya udah dikasih lihat. Sekarang saya akan coba jalankan dan saya akan jalankan contoh-contoh yang ada di Orange. Belum masuk ke data miningnya ya. Oke. Cara jalaninya mungkin kalau di Windows mah gampang, tinggal diklik aja. Ini saya gedein aja biar ada enak hidupnya. Jadi buat anda yang pakai Windows silahkan diklik aja Orange-nya langsung jalan. Kalau di Orange Canvas, nah loh, kagak jalan ini. Nah loh, waduh, Orange-nya nggak ada di sini. Walah, Orange saya hilang. Tadinya ada sih, Locate Orange. Oh ada, kok bisa hilang? Orange gua kemana larinya nih? Waduh. Ini dia Orange Canvas-nya ada nih. Gimana caranya? Coba saya akan coba search ya, locate bin Orange Canvas. Kenapa hilang? Oke, adanya di Anaconda 3 bin Orange Canvas. Bin. Oke. Coba saya jalan di sini. Anaconda 3 bin. Oh, ininya hilang kali, path-nya. Kayaknya hilang path. Marah. Bisa kehilangan path ini, parah banget. Ini harus diformat ulang juga nih. Jadi komputer kadang-kadang harus diformat ulang beberapa kali. Restore unsaved change from crash, or you have crash at home point. Will be discarded. Restore no. Okay. Jadi kalau Orange baru pertama kali dijalankan akan tampil seperti ini. Welcome to Orange. Kita bisa buka new, buka program yang sudah ada, kita bisa lihat yang software yang pernah Orange sama kita pakai. Yang penting di sini sebenarnya bukan itu semua, yang penting yang satu ini, tombol ini, example, contoh. Oke. Saya akan klik example.
Ini ada banyak sekali example yang bisa kita lihat di bawah. Di sini file, data table, interactive visualization, visualisasi dataset, segala macam ya. Kita akan coba satu-satu di sini. Oke. Sampai horor-horor yang di sini kita pakai semua. Jadi ini contoh program dan ini tinggal pakai semuanya. Oke. Jadi nggak pusing kepala. Oke, saya klik yang file and data tables. Ini contoh workflow ya. Jadi mereka nyebut program adalah workflow. Itu cara mereka menyebut. Kalau kita orang normal kan bilangnya program. Kalau mereka nggak mau dibilang program, ini workflow bukan program. Nah, pening dah lo. Pokoknya percaya aja itu workflow dah. Oke, saya klik aja ini, klik-klik, ini masuk. Nah dia nerangin, ini yang lingkaran ini dia sebut widget. Ini kebetulan widget urusan ngambil file, makanya disebutnya file widget. Oke. Yang ini lingkaran lagi, widget lagi, cuman di sini ada data table, di sini data table widget. Oke. Terus ada sambungan antara file sama data table, namanya communication channel. Dia akan mengirimkan data yang diambil dari satu widget ke widget yang lain. Jadi cara berpikirnya gitu doang sih. Oke. Cara berpikirnya cuma gitu aja. Jadi ada widget, ada communication channel. Communication channel fungsinya buat ngirim data dari satu widget ke widget lain. Datanya bisa banyak banget yang dikirim ya. Oke, ya di sini ada dua kayak setengah lingkaran. Di sini adalah output, sini input. Ini ada output lagi nih sebenarnya. Oke, kalau kita pengen ngirim data lagi ke tempat lain, gitu, beres ya. Udah mulai kebayang ya. Cuman ini yang minus berarti nggak dipakai outputnya. Yang dipakai adalah yang ini aja, yang garis aja. Oke, nah sekarang saya kalau pengen lihat dalamnya, kita klik aja dalam sini. Nah ini kelihatan, mudah-mudahan kelihatan nih. Ini ada tabel namanya Iris tab. Oke, Iris tab. Isi tabel ini adalah sepal length, ini nama kolomnya ya, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Sepal sama petal ini semuanya isinya numerik dan fungsi dari kolom ini adalah fitur. Jadi cara berpikirnya kira-kira kalau nggak salah minggu lalu udah saya ini ya jelasin soal ini kan, nggak tahu saya lupa inget. Saking banyak yang ngajar kadang-kadang saya suka lupa. Minggu lalu mudah-mudahan saya sudah ngasih lihat yang namanya ini ya program linear regression, persamaan linear segala macam ya. Tolong tulis kalau saya belum, biar saya kasih lihat dikit lah. Oke. Yang di YouTube lebih banyak nih orangnya daripada yang di TTS. Oke. Saya balik lagi, tolong dikasih tahu, saya nggak pernah ngasih lihat yang linear regression, mudah-mudahan udahlah. Kalau belum ya tolong di folder data engineering ya, ini bisa dilihat. Kalau enggak itu gampang banget sih sebenarnya. Cuman kalau ngulang nanti Anda masuk ke channel Ono Center, kemudian di channel Ono Center ini bisa ngelihat di playlist data engineering. Oke, di sini ada data engineering, data engineering lagi, deep learning. Silakan lihat di playlist deep learning. Ini saya stop aja ya. Ini nggak keluar ya, lemot banget. Nah ini banyak banget. Keluar iklan. Di sini ada cari yang 2022 lah, 2022 yang rada baru. Ini 2019, 2020. Cari yang 2000 ini ada 2021, ada 2022 juga. Silahkan lihat yang 2022. Ada beberapa yang saya ngasih lihat persamaan linear yang dipakai untuk melakukan analisa data. Jadi analisa datanya menggunakan persamaan linear sih sebenarnya. Cara berpikirnya persamaan linear. Oke. Jadi cuman gini, saya kasih dikit aja ya. Saya gedein dulu hurufnya biar enak lihatnya. Jadi nanti sebagian besar algoritmanya cuma gini doang ya. Jang.txt. Ini algoritmanya cuma gini doang. A kali X plus B sama dengan Y. Ini pelajaran SMA ya. SMA kelas
Atau SMP sekarang udah nggak tahu dah. Jadi yang kita butuh tahu adalah A dan B-nya berapa. Sementara X dan Y adalah variabel yang kita ambil dari data. Nah tadi kan kalau kita lihat di orange, ini ada yang namanya fitur dan target. Ada fitur dan target. Fitur itu X. Fitur itu X dan targetnya Y. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sepal length, sepal width, petal length, petal width adalah X semua dan targetnya Y. Nah, kalau kita lihat tabel sendiri, ini iris table. Iris itu apa? Iris itu bunga sih sebenarnya. Iris flower classification. Oke, ini iris flower classification. Kita lihat gambarnya ya. Ini dia. Pada dasarnya ada 3 iris versicolor, versi sentosa, sama iris virginica. Jadi ada 3 iris, dan kalau kita lihat dari 3 ini ada yang daun kelopak yang di dalamnya namanya yang gede ini sepal, yang kecilnya petal. Yang kecil petal, yang gede sepal. Yang kecil petal, yang gede sepal. Jadi yang kecil-kecil di dalam itu petal, yang gedenya sepal. Ini kecil-kecil petal, yang gede sepal. Ini kecil-kecil petal, yang gedenya sepal. Oke. Kemudian ada orang iseng, nggak tahu namanya siapa, harus lihat dulu, lupa saya nggak hafal. Dia ngukur yang kalau ukurannya segini, ini versicolor, ukurannya ini setosa. Nah itu ukurannya ada di sini nih dia. Oke. Coba lihat nih dia tabel. Bisa nggak saya open? Oh, ini mah coba bentar. Saya akan ngambil pakai ini aja ya. Jadi home ono anaconda 3 lib python 3 python site orange dataset. Jadi ada di situ. Coba kita lihat pakai ini. Anaconda 3 lib ya. Python ya. Python 38 terus ada orange KL, mana dia? Coba lihat lagi, nggak apa luar kepala. Python 3 site package PQRS site package. Oke. Terus orange PIJK elemen OP, ini orange. Terus ada dataset. Oke. Dalam dataset ini ada iris tab. Tab ini sebenarnya teks biasa aja sih, bisa kita lihat. Pakai teks editor aja saya buka. Ini dia bentuknya seperti ini. Oke. Jadi bentuknya teks editor biasa. Jadi data untuk orange bentuknya bisa teks biasa seperti ini. Kemudian kita kasih, ini sebenarnya Excel sih bisa berbentuk Excel juga, file Excel juga dia mau nerima, teks juga dia terima. Kalau saya biasanya input datanya file Excel, lebih gampang. Kalau kita cukup rajin boleh aja kita pakai teks. Nah ini nama ininya sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan iris. Ini adalah yang kata-kata sepal, petal itu fitur. Itu sumbu X. Kalau di persamaan linear itu sumbu X. Perhatikan baik-baik di sini, sumbu X-nya bukan 1 kolom, tapi sumbu X-nya ada 4 kolom. Oke. Jadi sumbu X-nya ada 4 kolom, petal, sepal length, sepal width. Petal length, petal width itu kolom. Kelihatan datanya ada 4 kolom, dia kasih kode C. C artinya datanya continuous. Datanya continuous, jadi dari 0 sampai berapa gitu, 0, 0, sekian, 0, sekian, tapi sifatnya continuous. Kemudian di sini saya ulang lagi, Y-nya cuman 1 kolom, 1 kolom Y-nya itu adalah iris, folder iris itu Y-nya, dan itu datanya discrete. Discrete artinya kalau ini kan angka 5,1, 4,9, 4,7 itu continuous C. Kalau discrete dia cuma ada bukan continuous dan dia bentuknya teks. Iris setosa, ada versicolor, ada 3. Setosa, versicolor, virginica, ada 3 ya. Nah terus di sini ada satu lagi kode sama dia dikasih.
bahwa ini iris ini adalah klasifikasinya. Klasifikasi adalah Y. Jadi di persamaan matematik ini klasifikasinya adalah Y-nya. Oke. Jadi ada 4 X, ada 4 kolom X, sepal, petal, terus apa tadi? Length, width, panjang lebar, sama 1 kolom Y. Beres ya? Dan ini ciri khas dari machine learning. X-nya bisa kolomnya banyak, Y-nya 1 kolom, terus datanya bisa berbentuk tulisan, angka, bisa suara, bisa gambar, bebas suka-suka dimasukin apa aja lah dalam ininya, X-nya. Y-nya juga suka-suka sih sebenarnya. X suka-suka, Y suka-suka. Fungsi kita adalah mencari A dan B. Terus ya. Jadi fungsinya kayak gitu. Nah, ini balik lagi biar kelihatan. Jadi ada 4 kolom X, 1 kolom Y, dan fungsi kita adalah cari A dan B. Nah, ini belum sampai nyari, ini cuma ngasih lihat aja tabelnya seperti ini, berhasil dia deteksi. Tabel tadi bentuknya teks biasa loh. Jadi iris tab itu tabelnya teks biasa, dan kita tahu di sini adalah irisnya ini kategori. Kalau di dunia machine learning itu prosesnya namanya klasifikasi. Oke, dan ini yang jadi target operasi. Dan dia punya 3 kelas, iris setosa, versicolor, virginica. Beres ya? Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi programnya. Yang di sini, jadi kita file ini buat read data. Ini read data. Saya bisa reload lagi lah kalau mau iseng mah, reload, diklik lagi ke reloadnya. Oke, kita bisa lihat juga di dalam. Jadi dalam Orange ada widget namanya tabel nih, dia makhluknya widget tabel. Saya klik aja di sini. Nah, ini tampilan yang tadi tapi dalam bentuk yang lebih sopan. Terus ya sama sih datanya sama yang tadi, sama aja. Cuman ini bentuknya lebih seru lah. Lebih kayak Excel. Padahal inputnya teks kasih tab aja, jadi kita bisa pakai datanya seperti itu. Dan kita kalau mainan big data, kadang-kadang datanya berupa file teks biasa aja. Jadi bukan filenya nggak perlu istimewa banget, filenya teks biasa. Kalau saya masih seringnya pakai Excel supaya nggak pusing kepala. Jadi saya pakai Excel. Tapi kalau pakai teks biasa juga boleh aja, sah-sah aja, nggak ada masalah. Ini beres ya, dah. Nih, jadi ini cuman load data, kirim ke data tabel, kita lihat, selesai. Oke, ini saya tutup lagi. Soalnya kalau mau ngelihat example, kepaksa harus dijalanin gitu. Oke, saya jalanin lagi. Coba, saya pengen lihat di YouTube ada pertanyaan nggak? Suaranya masih kayak tadi, belum ada pertanyaan ya? Oke. Saya jalanin lagi Orange Canvas biar saya bisa dapat example lagi sih. Jadi hari ini saya akan bahas tadi instalasi udah dikasih lihat, cara jalanin Orange-nya kalau di Linux seperti ini, kalau di Windows tinggal diklik aja, tampilannya nanti persis ini depan ini sekarang. Nah, ini tampilannya kayak gini. Oke, kita masuk ke example lagi. Oke, kita udah lihat example yang pertama. Oke, sekarang kita masuk example yang kedua. Judulnya adalah visualisasi interaktif. Interactive visualization. Jadi salah satu masalah paling besar adalah bagaimana kita memvisualisasi hasil perhitungannya kita. Oke, itu masalah paling besar di data science, memvisualisasi hasil perhitungan. Di sini kita akan lihat visualisasi, tapi visualisasi interaktif dengan datanya. Nah, mudah-mudahan kebayang nih, ngerti. Ambil pusing. Ini tadi 2 ujung-ujung ini apa yang kita kerjain di example yang pertama ya. Jadi ini ada file widget, di sini ada data table. Oke. Nah, kita tambahin sedikit yang namanya scatter plot. Tambahin sedikit sama scatter plot. Tambahin widget di tengahnya. Ini saya akan klik. Jadi ada 3 widget sekarang. Oke. Kalau mau ngelihat cara programmingnya cuma gini doang sih. Ini saya delete dulu ya, remove. Jadi kabel ini saya remove, communication channelnya di remove. Programnya cuma gini doang sih. Ini diklik, sambungin ke sini, dah. Ini diklik, sambungin ke sini, dah. Programming cuma itu aja. Beres ya. Nah di sini, ini kita bisa lihat table, table datanya hilang. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, ini yang tadi iris table. Nah, ini perhatiin
table datanya hilang ya, nggak ada. Kenapa? Karena belum diselect, belum dipilih oleh scatter plot. Sekarang kita lihat scatter plot, ini dia scatter plotnya. Ini scatter plotnya. Mana tadi yang table datanya mana dia? Ada. Wah, coba aja. Ulang lagi table datanya. Ini saya jadiin setengah lapangan lagi. Ini sekarang saya coba klik lagi table data. Oke, table data setengah lapangan, itu setengah lapangan. Mana? Oh, ini dia. Oke, jadi ini adalah scatter plotnya. Ini table datanya. Kita bisa milih-milih nih sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Kebetulan ini X-Y-nya adalah sepal width, petal length. Oke, kita bisa rubah sih, kan kita ada 4 variabel. Ini kita belum main machine learning, jadi kita melihat aja gambar. Kemudian kita select dari gambar, gitu ya. Nah ini kalau mau rubah bisa aja ke, ini kan sepal ya. Ini tadi apa? Sepal length. Kita jadi petal length, yang ini kita bikin petal width. Nah gambarnya jadi lebih gampang lihatnya. Yang biru berkumpul biru, merah agak berkumpul merah, hijau agak berkumpul merah, tapi ada merah sama hijau yang tercampur di sini. Kalau kita lihat dari sepal, kita susah. Ini kalau kita lihat dari sepal ya. Kecampurnya gila banget nih, terutama hijau sama merah kecampurnya parah. Jadi kita kesulitan dari sepal. Kalau kita lihat dari petal, lebih gampang lihatnya. Petal length, petal width. Jadi lebih gampang lihatnya kalau di sini. Oke. Tujuan hidup seorang data science adalah mengelompokkan data sih. Ini kan kelihatan satu kelompok dan ini nggak ada yang error di satu kelompok ini ya. Ini kita bisa lihat agak satu kelompok tapi kita susah ngelompokinnya karena ada yang error di sebelah sini. Ya kita harus mentolerir error kalau udah kayak gitu. Oke, probabilitas bahwa kita benar dalam proses pengelompokannya sekian persen. Kalau ini kemungkinan probabilitasnya sekitar berapa? 80% kali ya. Karena sebagian besar benar, ada sedikit yang salah nih. Ini salah nih, susah nih buat mengelompokkan yang ini. Yang ini juga sama, yang hijau. Tapi kalau kita pilihnya sepal, setengah mati ngelompokannya. Bisa tewas nih. Kalau yang biru masih gampang lah ngelompokannya. Tapi di sini ada yang biru yang kecampur juga. Jadi agak susah sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau yang merah sama hijau udah bubar jalan di sini. Oke. Jadi kita harus nanti algoritma yang akan milih. Kalau sekarang algoritmanya namanya mata manusia. Sekarang. Ini biar kerasa aja. Oke, beres ya. Nah kalau kita milih apa yang terjadi di data table ini. Coba saya akan pilih yang ini. Yang merah ini akan saya pilih. Ini pilih. Oke. Langsung dia ngasih tahu kayak gini. Dia berhasil ngeliat, dia bikin grup 1. Ini Aristotela semua dan ini adalah ukuran yang dia dapat. Ntar bisa dirubah nggak ininya? Jelas ya. Ini ukuran yang berhasil dia dapat. Ini ya, ukurannya dapat. Kalau kita mau, tapi kalau kita lihat nih setengah mati, yang ini susah nih. Ini bisa salahnya tinggi. Saya dari sini aja ya. Nih, kita bikin grup lagi. Liatin ada beberapa yang hijau kena. Saya pengennya yang merah sih. Cuman kenyataannya mouse-nya nggak bisa. Mouse-nya nggak bisa. Jadi kebasa kayak gitu tuh. Ada beberapa yang hijau salah. Jadi kita nanti kalau kita turunin ke bawah ada grup 2 nih. Grup 2-nya mana sih? Ini ke bawahin nanti ada G2 nih. Ini G1 semua kan, ke bawahin. Oke. Oh ini dia. Sini. Oh semuanya jadi G1 juga lagi. Oke. Ini jadinya G1 namanya, tetap G1 rupanya. Oke, tapi dia versi color kelihatan. Tapi di versi color ini kan kelihatan irisnya versi color. Cuman kalau kita lihat ke bawah ada yang Virginica deh. Nih, bawah ada 2 Virginica yang nyelip. Jadi ini contoh yang salah. Jadi contoh kita bahwa dalam proses machine learning kita bisa salah karena masalah-masalah kayak gini karena datanya kecampur.
Oke, coba kita lihat lagi di sini. Susah Nih saya akan ada data-data yang salah dikit di ujung-ujungnya. Ini kan Virginica, ini versi color, ada beberapa yang error nih versi color 1, 2, 3, 4, 5 versi color error, sebagian lagi Virginica. Jadi itu contohnya, oke, bahwa dalam proses klasifikasi kemungkinan kita bisa salahnya seperti ini. Beres ya? Dan ini prosesnya namanya interactive visualization. Jadi enak banget kalau udah kita mainan machine learning, kita gampang visualisasinya, bisa interaktif banget. Oke, ini tutup dulu. Programnya sih cuma gini doang sih. Programnya cuma 3 widget selesai. Cuman ini bukan yang penting. Yang penting kita harus ngerti filosofi di balik itu semua. Beres ya? Kalau ini mah gampang banget, ini mah kerjaan anak SMP juga bisa naruh widget mah gampang. Tapi ngerti filosofinya yang susah. Ini saya tutup lagi. Close. Oke. Sekarang saya masukin lagi ke widget yang lain. Oke, saya lanjut ya. Jangan khawatir, harian ngasih lihat orange dan cara makainya. Kita masih belum nganalisa gampang-gampang ini semua. Oke. Enggak. Ini udah. Sekarang kita visualisasi dari subset dari data. Oke. Visualisasinya ke scatter plot. Kalau tadi kan visualisasinya tabel ya. Tabelnya jadi visualisasi, kita ambil dari scatter plot. Sekarang kita ambil dari data tabel ini, dan data tabel ini yang dikirim ke scatter plot. Oke. Open data tabel, select data instance or subset of instance, use shift key. Jadi saya pakai shift key buat select. Oke, nanti kita pengen lihat tabelnya sebelah mana. Oke, saya akan ambil. Nah, ini dia makhluknya. Jadi ini masih iris, nih datanya iris nih. Ini masih iris juga sama. Tapi karena saya kasih lihat lagi. Jadi ini iris. Bedanya kalau tadi kan data scatter plotnya taruh di tengah. Kalau yang ini adalah data irisnya langsung masuk ke scatter plot, terus data juga masukin ke tabel. Nah, terus kita pengen lihat di scatter plot, ini kita bagi setengah-setengah layar lagi biar enak mainnya. Parah. Salah. Oke. Ini adalah gambar data yang masuk, yang di load, datanya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat data tabelnya. Data tabelnya segini. Ini saya lihat turun ke bawah. Ini kita masih belum programming loh. Ini kategorinya sebetulnya bukan science. Ini kategorinya masih ngolah data aja. Data mentah mau kita lihat. Jadi ini prosesnya adalah proses ngelihat data mentah doang. Belum programming beneran ini. Ini nggak ada programmingnya ini mah. Mana tadi gambar? Ini dia. Ini gambarnya di scatter plot, ini datanya. Oke. Saya pengen lihat ini kan Aris Sentosa semua ya. Coba kita select segini. Ada di manakah makhluk ini? Oke, saya select segini. Oke. Kelihatan ini jadi biru-birunya jadi gelap. Yang nggak diselect tengahnya nggak ada. Tapi kelihatan datanya di sini semua. Oke. Nih, nah yang seru daerah sini nih. Ini ada di mana makhluknya? Ini kecampur. Oke. Ini di mana masuk makhluknya? Oke, merahnya di sini. Cuman ini merahnya kecampur banget nih. Antara merah dan hijau kecampur. Ini merah ini dekat sama biru dengan hijau. Pusing untuk satu makhluk yang. Ini di situ harus nyari itu yang mana yang itu teh. Pusing. Tapi kira-kira kita bisa mainan kayak gini lah. Kita bisa select, kemudian kita bisa lihat di grafik itu makhluknya yang mana. Jadi ini adalah fitur satu lagi, kita bisa select subset dari data. Terus kita bisa langsung lihat di visualisasinya. Kalau Anda sudah mulai mainan dengan data science, visualisasi adalah faktor penting dari data science karena ini yang akan dijual ke yang ngasih duit, gitu ya.
Duitnya ada di gambar ini sih sebenarnya. Duitnya ada di gambar. Yang ini nggak ada duitnya nih. Cuman Anda kerja keras dengan data ini. Gitu ya. Jadi kita kerja keras banget dengan ngolah data ini, duitnya ada di sini. Padahal ini gampang banget, yang ini susah. Tapi nggak ada duitnya. Yang gampang, duitnya kencang. Kalau kita gagal visualisasi, ya nggak bisa meyakinkan yang ngasih duit kan? Ya udah mati loh. Oke, jadi ini penting banget visualisasinya. Contoh visualisasi, kalau misalnya kita ngasih pelayanan buat orang bisnis, ya gimana caranya ngasih tahu kalau langkah yang ini Anda akan untung, langkah ini Anda akan rugi, kira-kira kayak gitulah. Oke. Kalau kemarin sih sama teman-teman di media, orang media kan sangat ini ya, sangat kepo sama duit dari iklan, karena hidupnya dari iklan sih mereka media, mau TV, mau radio, apa segala macam iklan. Nah, terus mereka kan udah punya data bertahun-tahun. Kalau beritanya seperti ini, iklannya naik. Kalau berita seperti ini, iklannya naik. Jadi tulisannya kalau di koran misalnya ada tulisan seperti ini, iklannya dapat duit berapa. Kalau tulisannya kayak gini, iklannya dapat duit berapa. Radio juga sama. Radio kayak gini dapat iklannya berapa. Acara radio seperti ini iklannya berapa. Dan mereka pengen prediksi. Kalau ada berita seperti apa, kira-kira menghasilkan iklan berapa, mereka akan prediksi. Mereka pengen dukun. Nah, itu harus bisa jago visualisasi kayak gini. Dari berita langsung keluarin duitnya kayak gini. Nah, itu seru tuh visualisasinya. Apalagi bentuknya teks kan? Pusing loh. Oke, ini udah kebayang ya. Ini fitur yang ada, kemampuan dari si Orange tadi. Jadi programmingnya cuma dirubah dikit aja, kita bisa select subset dari data, kemudian dilihat di scatter plot. Oke, sekarang saya tutup lagi, saya nyalain lagi. Soalnya saya mau dapetin example semua. Jadi semua example mau saya coba bahas hari ini. Oke, saya jalanin lagi Orange Canvas-nya. Jadi kita udah 1, 2. Sekarang kita lihat classification tree yang ini. Oke, ini classification tree. Oke, kita lihat. Dan udah mulai rumit nih ya. 3 widget yang kita pakai. Widgetnya cuma 3. Sekarang widgetnya ada 5 widget. Dan widget 3 terakhir ini cuma visualisasi. Nah, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Di sebelum-sebelumnya sama sekali tidak ada proses untuk melakukan modeling. Jadi modelnya pakai mata manusia, mata kita yang melakukan modeling. Kalau ini modelnya dibikin oleh algoritma classification tree. Oke. Kita bisa lihat matematiknya, algoritmanya kayak gimana, source code-nya kayak gimana. Classification tree. Nih booknya algoritma. Bisa kita lihat, coba kalau kita lihat keluar algoritmanya benernya enggak. Dia pada dasarnya klasifikasi seperti ini sih. Kalau enggak Python aja lah langsung ya. Karena di Orange dia pakai Python sih sebenarnya, belakangnya Python. Oke, coba kita lihat source, lihat nggak nih. Dia cuma call aja, ini call ke dalamnya nggak dikasih lihat. Dalamnya lo tinggal pakai aja, sudah ada di ini SK Science Kit, SCI Kit Science dari Python, tinggal pakai aja. Jadi tinggal call aja. Kalau mau lihat source code-nya harus masuk ke dalam kitnya ini dan kita bisa pakai. Ini kalau kita perhatiin, ini variabel X sama Y juga sama. Oke. Tapi ini Python-nya ya, ini asli, tidak manusiawi. Kalau yang, nah ini kayak gini, tidak manusiawi banget. Tadi kita lebih enak kan, jauh lebih enak. Oke. Ini kayak gini, algoritmanya kira-kira kayak gini. Ini kalau pakai Python ya, ini kalau kita pakai Python. Programnya cuma segini sih, programnya cuma segini kalau pakai Python. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Jadi prosesnya adalah data langsung scatter plot juga, oke. Cuman nanti pakai algoritma kita bikin klasifikasi. Pohon klasifikasinya akan
di generate oleh algoritma classification tree. Jadi kita punya model tree dan ini kita bisa view, kita bisa visualisasi. Ini tugasnya adalah visualisasi. Ini 2. Jadi ada 3 widget ini semuanya visualisasi. Oke. Yang ini kita bisa lihat pohon, yang ini kita bisa lihat plot scatter, yang ini kita bisa lihat box plot. Oke, box plot bentuknya kayak gini, gambar-gambarnya kira-kira kayak gini. Oke, tapi kunci utamanya adalah classification tree ini, karena kalau kita perhatikan waktu saya ngerjain proses seleksi sub datanya kan manusia banget dan kita susah buat dapetinnya. Kalau ini lebih gampang nih dapetnya, soalnya kita bisa select dari classification tree ini. Nah, sekarang kita coba, jadi kalau ini load, nah kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ini adalah proses seleksi dari bunga tadi. Parameter apa yang akan menentukan bahwa dia adalah Aris setosa, versicolor sama virginica. Jadi parameter apa yang diambilkan tadi ada 3 kolom ya, ada 4 kolom, ada 4 kolom, ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, ada 4 kolom. Dari 4 kolom mana yang paling menentukan, yang memisahkan antara masing-masing klasifikasi tadi. Hasil perhitungan algoritmanya ternyata yang paling menentukan adalah petal length. Oke. Langsung dan ini dilihatnya di Aris setosa dia akan split. Aris setosa 100% akan dipisah dari 2 yang lain dari petal length. Jadi kalau petal length-nya di bawah 1,9 dia kemungkinan besar Aris setosa. Kalau petal length-nya di atas 1,9 kemudian kemungkinan besar dia akan campuran antara versicolor sama virginica. Jadi itu campuran. Oke. Nah, jadi caranya ngelihatnya petal length dulu, dia langsung misah. Nah, kemudian di versicolor langkah kedua setelah ini dipisahkan, kita lihat di petal width. Jadi pertama kali lihat di petal length, yang kedua di petal width. Oke. Kalau petal width-nya lebih kecil dari 1,7, kemungkinan itu versicolor. Kalau besar dari 0,7 pasti virginica. Nah, versicolor campur lagi ya, masih ada virginica di dalamnya. Kecampur-campur ini udah. Tadi yang rada susah itu di sini nih urusannya. Oke, coba kita lihat ya. Saya klik dulu. Jangan diklik dulu dah. Saya bikin susah juga ya. Nah, setengah lapang. Kita main setengah lapang dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ups. Oke. Nah. Oke. Coba lihat mana tadi. Ini dia. Oke. Jadi kita punya 2 ya. Yang ini scatter plot. Yang ini tree viewer. Coba kita klik yang ini ya. Ini kelihatan yang biru berhasil diseleksi semua. Oke, berhasil dengan baik. Jadi caranya cuma di petal length aja, pokoknya lebih kecil dari 1,9 pasti versicolor. Pas diklik bener versicolor semua. Dan semua biru ketangkep. Oke. Nah, yang susah adalah di setosa. Yang susah adalah di versicolor sama virginica. Oke. Coba kita lihat yang ini dulu. Oke. Klik sini. Nah, itu virginica. Ada satu error nih. Ini satu error nih. Ada error 1 rupanya. Jadi masih gagal algoritmanya. Memang susah sih soalnya ini kecampur banget. Oke. Mungkin paling gampang ini kita rubah dulu tadi ya. Petal length sama petal width supaya kelihatan banget. Ini kecampur 1. Susah. Oke. Nah, ini beres, kelihatan ada error 1. Kalau kita lihat klik di sini, ini sama, dia errornya 1, 2, 3, 4 malah lebih parah. Jadi dia masih ada error 4 biji salah pilih. Kalau kita pilih yang di sini, ini sebagian besar masih ada hijau 1 salah pilih.
Jadi ini ada masih salah, ini ada salah lagi. Kalau kita klik di sini ada salah 2. Ini klik di sini salah 1, ini klik sini. Jadi ini benar nih. 100%. Jadi ini 100% benar dia. Enggak ada yang salah. Ini 97,8%, ini 50% salah. Kalau yang di sini 100% benar nih. Ini gampang, kelihatan banget misahnya. Yang ini susah misahinnya, setengah mati. Jadi ini adalah tadi saya berusaha dari file Excel-nya susah. Kalau ini setelah dimasukin ke algoritma classification tree tadi udah gampang banget milihnya. Karena algoritmanya udah misahin dan kita bisa ngelihat langsung kayak gini. Dan ini banyak dipakai untuk proses pengambilan keputusan dari pimpinan segala macam di kementerian lembaga, di perusahaan segala macam. Misal contoh, ini contoh sederhana. Kalau enggak contohnya jangan lembaga lah, ketinggian lah. Misalnya gini, orang pengen beli mobil, kan parameternya banyak mobil. Ada jumlah roda, ada mobil yang rodanya 4, ada mobil yang rodanya 6, ada yang pintunya 2, ada yang pintunya 4, ada yang pintunya 5, gitu ya. Terus ada yang penumpangnya 2, ada yang 4, ada yang 7, ada yang banyak lah. Jadi parameter apa yang ada, kalau orang Indonesia ada tambahannya, murah enggak? Parameter apa yang akan menentukan orang memilih mobil tadi? Nah itu mainnya kayak ginian banget sih. Oke. Dari data yang ada nanti kita analisa pakai seperti ini, nanti kita bisa milih. Jadi kira-kira kayak gitulah prosesnya. Oke. Jadi teknik ini sangat dipakai sekali untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Tapi caranya cuman kalau kita lihat algoritmanya, salah gue. Harusnya jangan dimatiin yang itu. Ini classification tree tetap. Sekarang kita lihat plot box. Oke. Nih. Ini juga sama. Kalau kita klik Aristothosa, kita bisa lihat range dari peta length-nya seperti apa yang masuk Aristothosa. Kalau kita lihat di sini, nah ini versi color-nya sama Virginica-nya kelihatan. Ini kalau kita pengen ngelihat variasi dari nilainya. Rata-ratanya berapa, deviasinya seperti apa. Rata-ratanya berapa, deviasinya berapa. Kalau nilai menjadi penting, kita bisa ngelihat pakai yang box plot ini. Jadi angkanya bisa kelihatan. Contoh yang paling kerasa kalau udah kita mengukur angka adalah kalau kita pengen nganalisa tadi. Misalnya kita pengen beli mobil, kan ada daftar harga mobil ya. Misalnya Calya berapa, Avanza berapa segala macam, ada daftarnya. Terus orang belinya kayak gimana, nanti kita lihat. Kalau variasi harganya seperti ini, orang akan beli apa enggak. Kalau jumlah penumpangnya seperti apa, orang beli apa enggak. Tapi kita ngelihat variasi di sini. Beres ya. Jadi kalau variasi itu penting buat dibicarakan, kita bisa lihat seperti ini. Kalau bentuknya cukup berbentuk gambar, ya kita pakai scatter plot kelihatan. Tergantung jadi apa yang pengen kita sampaikan sih sebenarnya. Beres ya, ini semuanya tergantung dari apa yang kita mau sampaikan. Ini algoritmanya cuma gini aja sih. Cuma gini aja. Jadi yang penting di 3 ini. Karena 3 ini visualisasinya. Dan kalau kita lagi ngomong sama bos, ya sebaiknya jangan visualisasi, jangan statik. Jadi bisa diklik-klik-klik gitu tadi. Jadi kita bisa melakukan eksperimen. Bisa bilang ke bosnya, Pak, kalau kayak gini caranya kita bakal rugi. Kalau gini caranya kita bakal untung. Orang pengennya ini loh, kayak gitu. Dan itu semua kalau di dunia startup seringkali disebut sebagai user experience. Itu. Beres ya? Saya tutup lagi. Oke. Coba ada pertanyaan di chatting, di Zoom tidak ada pertanyaan. Coba di YouTube ada pertanyaan kagak? Ini kayak gini susah ya? Pantes. Masih belum ada pertanyaan di YouTube. Ini saya kasih tahu dulu ya. Orang-orang yang ngerti tadi yang saya obrolin kayak gitu, yang ngomongin kayak gitu. Dan orang-orang kemarin LKPP adalah lembaga negara yang menjalankan PSE, penyelenggara,
pembelian yang lewat elektronik tadi. Mereka pengen analisa sebetulnya perilaku instansi itu seperti apa sih. Itu mereka butuh orang yang bisa data analisis, data science. Nyari orang yang bisa kayak saya tadi, susahnya setengah mati. Mereka siap bayar mahal, orangnya ada. Ya. Jadi kalau lumayan, ada harapan buat dapat kerjaan enak. Cuman jarang yang mau belajar kayak ginian sih. Ini backgroundnya. Oke, kita jalanin lagi supaya kita bisa jalanin contoh programnya lagi. Jadi, bukan program, Orange bilangnya. Mungkin saya harus kasih lihat gimana cara nge-save juga ya. Nih, kan ada new, ada open, ada save sih sebenarnya. Jadi new kalau kita pengen kosong aja, program kosongan new. Kalau open kita buka program yang sudah ada. Kalau yang barusan dipakai, kita bisa klik recent. Oke, saya ambil example lagi, cuma nanti saya save. Nah ini udah masuk classification tree. Nah sekarang kita akan masuk yang lebih susah lagi. Principal Component Analysis. Oke, PCA, Principal Component Analysis. Tapi nanti saya akan bahas lagi ya. Bahas lagi di minggu depan atau minggu depannya lagi lah. Ini lebih ke arah ngobok-ngobok data sih sebenarnya, PCA. Oke. Nih, jadi kita file, terus kita, ini filenya bukan file iris ini, coba lihat filenya apa nih, brown selected. Brown itu apa? Gua kagak tahu. Pokoknya dia ada fiturnya ada 79 dan dalam 79 itu ada 1,5% hilang, nggak ada nilainya, oke? Dan dia punya 3 kelas, tapi tidak ada yang nilai yang hilang, oke? Kira-kira kayak gitu. Nah, tapi ini brown, ini urusan orang biologi banget lah, pokoknya ngerti saya juga. Nah, kemudian dia lihat di scatter plot sama table data. Nah, di sini ada PCA. Jadi ceritanya gini. Bentar. Saya tambahin, saya pengen lihat tabel lah. Ini tabelnya saya kasih lihat, saya tambahin. Saya pengen lihat tabelnya seperti apa sih sebelum ke tabel yang ini ya. Tabel aslinya saya kayak gini. Ini tabel aslinya kayak gini. Ini ada alpha 0, alpha 7, 14 segala macam. Ini fungsinya, ini klasifikasinya proteas. Ini gen itu gen kali ya, tengarti lah pokoknya urusannya protein, DNA segala macam, dan saya pusing kepala nggak tahu apa ini. Yang saya lihat ini yang ngerti orang biologi. Tapi sini ada proteas, ada ribo, ada proteas, ada reps. Oke. Makhluk apakah ini? Kita cari di googling dulu ya, sorry. Saya juga nggak ngerti lah. Proteas, ribo, rep. Repnya bisa gimana sih? Resp, pakai SP. Resp gitu. Oh ini DNA banget nih, parah. Matang loh, ini DNA loh. Nah ini, jangan tanya ini apa, saya juga nggak ngerti. Pokoknya ada DNA, RNA, protein lah yang menentukan bentuk manusia seperti apalah kira-kira ya. Ini urusannya biologi, tapi biologi. Dan jujur biologi banyak mainan statistik sih sebenarnya, ternyata. Biologi kedokteran segala macam mainannya statistik banget ternyata. Oke. Makanya ilmu-ilmu ini tumbuhnya di biologi, kedokteran dan sebagainya. Di orang IT lebih tukang codingnya, tapi nggak ngerti filosofi di belakangnya. Kalau orang biologi ngerti filosofi belakangnya, tapi nggak ngerti codingnya. Kira-kira gitu masalahnya. Oke. Nah sekarang saya akan masuk lagi ke sini. Nah ini kan variabelnya banyak banget nih. Alpha 0, alpha 7, 14, 21. Alpha nggak tahu apaan tuh alpha, tapi banyak sekali yang namanya alpha. Sampai ada 90 sekian lah variabel. Jadi variabel banyak. Pertanyaannya kalau kita udah ngelihat variabel yang banyak banget, pertanyaannya simpel banget sih sebenarnya. Dari sekian banyak variabel mana sih sebenarnya yang paling menentukan untuk menentukan klasifikasi tadi? Ini kan di ujung sebelah sini klasifikasi sebenarnya. Ini saya ngomong tanpa ngerti substansi loh ini. Jadi proteas itu apa? Nggak tahu. Refs itu apa? Nggak tahu. Ribo itu apa? Nggak tahu. Tapi ini klasifikasi sih sebenarnya. Ini klasifikasinya kalau di orange, kalau warna hitam tuh biasanya klasifikasi, sementara yang warna putih ini adalah fitur.
Jadi fitur mana yang akan menentukan klasifikasi ini, kira-kira gitu. Dan dia akan menentukan sampai berapa persen presisinya, kira-kira gitu ya. Nah, kita pengen tahu apakah alfa 0 yang menentukan klasifikasi, alfa 7 dan sebagainya. Dan cara yang dipakai di sini adalah dia pakai PCA buat melakukan itu semua. Jadi kalau kita klik PCA, nah ini mau berapa komponen yang kita pakai? 2 komponen atau berapa bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Ini 3 komponen, ini 4 komponen. Oke. 2 komponen aja, dan dia bisa menjelaskan sampai 44% dari variasi yang terjadi. Ini ini 3 komponen. Kalau 2 komponen dia sampai 35%. Tergantung kita tolerir berapa. Misalnya kita pengen komponen tadi harus bisa menjelaskan sampai 51%. Jadi ternyata kalau kita pakai 4 komponen, dia bisa menjelaskan sampai 51% variasi yang terjadi. Oke. Dan ini jadi penting banget. Ini komponen yang ditunjukin cuman sampai 20. Kita bisa naikin sih. Sampai tadi ada 79 komponen segala macam kan. Jadi komponen yang lain udah gak penting. Yang penting adalah 4 komponen ini aja. Itu kira-kira. Oke. Ini kita plot. Oke. Jadi dia sebenarnya yang terjadi adalah dia melakukan dia ngerubah koordinat. Jadi ngerubah koordinat tadi kan namanya alfa 1, alfa 2 segala macam. Dia bikin koordinat baru dengan nama ini. PCA 1 2 3 4. Saya tadi ngambil 4 ya, PCA 1 2 3 4. Oke. Jadi ini ini kelihatan. Oke, ini dengan 3 ya. Jadi yang ribo kelihatan berhasil diisolasi, sementara yang merah dan biru masih ada yang nyampur di bagian sini, masih kecampur-campur dikit. Tapi ribonya gampang diisolasi. Oke. Dan variabelnya adalah PC1, PC2. Coba kalau kita rubah PC3, PC4. Nah, ini PC3, PC4. Waduh, kecampur semua. PC1. Oh, ini lebih bagus nih. PC1 sama PC3 ini bagus. Kecampurnya cuma dikit di sebelah sini aja, sisanya kita bisa isolasi banget. Oke. Jadi ini prosesnya adalah membuat menjadi dari 79 fitur dirubah jadi tinggal 4 fitur. Atau kalau kita ekstrim pakai 2 fitur sih. Pakai 2 X sama Y aja, 2 fitur. Oke. Kita ekstrim nih sebenarnya. Kita bikin ekstrim ya. Kita turunin sampai 2 fitur aja, X dan Y. Tapi X dan Y-nya udah nggak tahu itu alfa 1 dan sebagainya, itu dirubah sih sebenarnya. Dia ngerubah koordinat sih sebenarnya. Tapi ini parah banget, cuma 35%. Ya udahlah, biarin. Coba kita dengan X dan Y, PC1, PC2 nggak bisa, udah kayak gini. Kalau sama kalau 3 rada lebih bagus soalnya 3. Nih, coba kita rubah ya. Nah, ini kelihatan lebih kelihatan pemisahannya, jadi bagus banget di sini. Tapi ini bukan, ini yang penting adalah ininya doang sih, klasifikasi ini. Oke. Tapi fiturnya udah nggak tahu apa namanya. Fiturnya udah kecampur soalnya sekarang. Oke. Yang penting kita berhasil melakukan klasifikasi. Cuman bidang tempat kita mengklasifikasinya kan tadi ada fitur, anggaplah sumbu X ya. Sumbu X kan kayak bidang dengan banyak kolom. Oke. Nah, kita rubah sumbu X-nya sih sebenarnya. Bidangnya kita rubah nih. Makanya namanya PC1, PC2. PC1, 2, 3. Awalnya kan tadi alfa 1, alfa 4, apa segala macam. Dirubah sekarang. Gitu. Jadi fungsinya PCA dia, makanya gambarnya seperti ini, dia ngerubah bidangnya sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau dari sisi data bentuknya kayak gini datanya. Oh, masih ada informasi ininya. Gennya gen apa nih kelihatan di sini. Ada YGR, ini masih sama gennya ya. Gen yang ini kita bisa lihat perkumpulannya kayak gimana. Ini coba kita lihat di sisi gen.
Sorry. Mana tadi? Ini dia. Oke. Bukan di sini, salah. Iyalah. Ini bisa kita geser-geser sih. Mau berapa? Ini 4-5 komponen. Ya udah. Maksudnya mau select tadi saya, tapi nggak ada. Ini mah bukan di select, ini bisa. Jadi kita mau berapa persennya bisa kita geser-geser di sini ya. Oke. Pokoknya mainan Orange tuh lucunya kayak gini, bisa kita geser-geser apa segala macam. Gitu berubah lagi sebelah sononya. Oke, kira-kira kayak gini yang namanya, dan ini contohnya, contoh realnya kalau kita lagi mainan yang kayak ginian ya. Kalau di dunia IT, dunia kita, dunia komputer, jaringan segala macam, salah satu contoh real yang kita puyeng kepala hari ini adalah misalnya kita pengen deteksi serangan cyber. Jadi serangan cyber kan variabelnya banyak banget ya. Ada IP source, IP destination, ada port source, port destination, ada MAC address, ada aplikasinya apa, ada yang web, ada yang mail, ada yang apa segala macam. Jadi banyak banget variasinya dan pola serangannya juga beda tergantung payload yang dia bawa. Jadi payloadnya juga bisa jadi variabel sih sebenarnya, dan itu kita mau deteksi serangan yang paling nyebelin yang mana misalnya. Nah itu horror, dia pakai ini nih, pakai PCA ntar. Dan itu terutama yang parah banget hari ini namanya ransomware. Jadi ransomware kan agak susah ransomware itu untuk diatasi ya. Jadi caranya mau nggak mau kita deteksi aja, ini lagi ada ransomware jalan kagak. Cuma ransomware nggak bisa kelihatan karena dia dienkripsi. Jadi kita mainannya kayak ginian banget, machine learning banget buat ngatasin ransomware. Itu dipakai sama teman-teman di Dell sih. Dell itu solusinya backup data sama mainan machine learning buat deteksi ransomware. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya akan jalan lagi. Tadi saya pengen lihat dulu ada pertanyaan kagak. Ada pertanyaan, kalau data kita real time bisa enggak dianalisa? Bisa. Kebetulan itu analisanya ada di bagian kuliah ini. Saya kasih lihat dulu di bagian kuliahnya. Kita masih di bagian yang pertemuan kedua di sini ya. Ngasih lihat example dari workflow yang ada di Orange. Cuman kalau kita pengen loncat ke contoh data real time adalah misalnya data harga Bitcoin. Itu real time tuh. Data misalnya datanya suhu, datanya itu real time, jam sekian suhu berapa, jam sekian curah hujan gimana, jam sekian tekanan udara gimana, itu semua real time semua mainannya. Dan saya kasih tahu dulu jujur, real time adalah salah satu data analisis, data science yang paling susah. Oke, ini ada di sini, real time itu ada di bagian sini nih. Ini visualisasi, ini model, ini evaluasi, unsupervised learning, text mining, image analysis, network, real time series. Ini time series kata. Jadi kita bisa menganalisa harga saham lah, harga Bitcoin lah, harga time series semua, termasuk tadi ya sensor-sensor suhu, curah hujan apa segala macam. Ya. Dan modelnya kayak gini, cara modelingnya. Tapi kalau mau jujur sih, kita nggak bisa melakukan perdukunan dalam jangka real time kan kita ngukurnya per hari atau per jam atau per apa ya. Misalnya kita punya data 20 tahun tentang harga saham ini, kita nggak bisa nebak harga saham dalam waktu seminggu aja nggak bisa. Biasanya paling kita bisa nebak sehari, besok harga sahamnya berapa gitu. Jadi udah datanya banyak, kita nggak bisa nebak sampai berminggu-minggu, nggak bisa. Karena yang tahu kondisi di depan cuman yang bikin manusia paling bisa nebak kira-kira besok kira-kira kayak gini gitu, cuman gitu doang. Misalnya besok hujan, ya probabilitas benernya tinggi kalau besok hujan misalnya, atau besok panas, nah itu lebih gampang. Jadi orang itu gampang. Tapi kalau mau nebak 1 bulan lagi kayak gimana,
akan ada kecelakaan apa di jalan ini, susah itu mah nggak bisa, gitu ya. Jadi real time ada, tapi sangat terbatas kemampuannya, gitu. Ini teknik-tekniknya dijelasin di sini nih. Ini model-modelnya juga dijelasin. Oke. Ada ARIMA, ada VAR, ada aggregate difference segala macam. Oke. Ini ada seasonal adjustment juga ada. Seasonal adjustment tuh gini kira-kira. Kadang-kadang misalnya harga tiket lah, harga tiket pesawat kan naik turun ya, tergantung ini musim libur atau kagak. Nah, kadang-kadang musim liburnya ya tahu sendiri ya, namanya pendidikan di Indonesia kan suka geser-geser tuh waktunya. Jadi kadang-kadang hari ini mulai kuliah, hari ini libur, tapi kan bisa geser tergantung politik Republik Indonesia lah. Nah, kalau ada pergeseran kayak gitu, kita bisa melakukan seasonal adjustment. Jadi kita geser datanya disesuaikan dengan season yang terjadi, musim yang terjadi. Seasonal adjustment bukan hanya soal ujian doang ya. Seasonal adjustment bisa urusan misalnya musim buah mangga apa, itu season semua. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan musim bisa kita adjust juga. Ada fasilitasnya buat adjust. Tapi ini terakhir nanti. Cuman kemungkinan saya akan pakai data ini ya, datanya data apa sih namanya, IoT kayak gitu-gitu yang di sini, gampang. Kalau udah data yang harga saham parah, ngeri banget. Oke, tapi kalau mau jujur sih, kalau udah time series kayak gini, seringkali kita bikin time series, data time series nggak kita analisa sebagai time series kadang-kadang. Jadi time series kita analisa sebagai blok data misalnya. Misalnya kita ada, ini kejadian beneran di Bank Indonesia atau OJK lah, kan mereka monitoring transaksi keuangan yang ada di Republik Indonesia. Untuk mendeteksi adanya pencurian uang atau ada fraud atau ada apa penipuan dan sebagainya, mereka akan bikin snapshot. Jadi datanya nggak diambil detik ini kejadian apa, detik ini dia nggak. Dia ngambil misalnya dalam 15 menit ini apa aja yang terjadi. Setengah jam ini apa yang terjadi. Misalnya bisa tiap 15 menit, tiap setengah jam. Dia ambil snapshot, kemudian dia analisa dari snapshot ini. Ini pola transaksinya normal nggak untuk 15 menit gitu. Jadi dia akan melihatnya kayak gitu. Tiap 15 menit atau 30 menit atau pokoknya dia kasih range waktu dan dia lihat sebagai data statik, bukan data time series. Soalnya kalau data time series kadang-kadang nggak kelihatan ntar. Jadi dia bikin jadi time series dibikin statik dan dianalisa tiap satu periode tertentu, 15 menit lah, 30 menit, dan dia udah punya modelnya. Yang normal untuk 15 menit kayak gini, untuk 30 menit kayak gini. Udah gitu, kalau berubah dari itu, ada yang nggak beres di sini, gitu. Dan itu caranya buat deteksi pencurian segala macam kayak gitu. Beres ya? Oke, itu time series. Oke, coba kita lihat lagi. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Oke. Sekarang saya akan lanjut orange lagi. Ini kategorinya susah nih berarti. Kalau bangsanya hacking, jaringan, banyak pertanyaan. Kalau udah kayak gini udah mulai mendem. Susah. Buat yang kerjakan ujian-ujiannya, mungkin minggu-minggu ini saya aktifkan UTS-nya. Ini mah udah bisa dikerjakan sampai UAS ya. Yang masih terbatas yang mikroprosesor. Tapi kalau yang data science ini bisa dikerjakan semua. Kuis UTS UAS silakan dikerjakan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Lanjut. PCA udah. Principal Component Analysis udah. Nih, PCA. Sekarang kita melakukan hierarchical clustering. Oke. Nah, biasanya dipakai di jadi di dunia data science itu ada dua yang besar ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning. Oke. Jadi mana sih? Ini dia. Bukan. Ini dia. Kalau saya gedein dulu lah biar enak lihatnya. Ini di dunia data science ya. Jadi kan kita AX plus B sama dengan Y.
Itu persamaan linear biasa. Teknik yang kita pakai adalah kita kasih training. Kalau X-nya sekian, Y-nya sekian. Kalau X-nya sekian, Y-nya sekian. Kalau X-nya sekian, Y-nya sekian. Itu caranya supervised learning. Jadi kita kasih tahu, kalau X gini, Y-nya segini. Kalau X gini, Y-nya segini, X gini, Y-nya segini. Itu supervised. Supervised adalah kita ngasih tahu ke mesin. Oke. Kalau unsupervised learning, kita cuma punya X. Y-nya nggak ada. Matang loh, punyanya X doang. Y kagak ada. Itu unsupervised learning. Konsekuensinya kita harus bisa ngira-ngira dari X seperti ini, Y-nya seperti apa. Y-nya itu biasanya kalau udah yang unsupervised learning biasanya berbentuk kelompok. Oke, kita bikin kelompok tuh dalam bahasa Inggrisnya kan cluster ya. Kalau di real estate perumahan kita punya cluster-cluster ya. Ada cluster apalah, cluster. Coba datang aja ke perumahan-perumahan yang dibikin pasti ada cluster. Cluster ini, cluster ini. Dan di cluster itu biasanya cuman ada satu jalan, ada satpamnya segala macam. Kita hanya bisa masuk ke kompleks itu lewat satpam tadi. Jadi dia bikin kelompok rumah. Dan ini juga sama, kita bikin kelompok data. Konsekuensinya dari satu cluster itu cluster akan terjadi pada saat si data itu punya fitur yang sama. Oke. Jadi kalau fiturnya sama, dia bisa bikin cluster. Kalau fiturnya beda, dipisahin ke cluster yang lain. Jadi intinya sebuah cluster atau kelompok adalah si algoritma bisa menentukan ini data dari kelompok yang sama. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu algoritma yang hitung. Contohnya gini. Di masalah clustering ya, contoh paling enak tuh misalnya kalau gambar paling enak ya, misalnya kambing, kelompok-kelompok hewan yang di darat sama yang di air. Di darat kan ada kakinya rata-rata, kecuali ular nggak punya kaki. Tapi ada kakinya. Kaki juga ada yang kakinya ada 4, ada yang kakinya 2 punya sayap. Jadi itu yang bisa terbang tuh ada sayapnya. Jadi nanti caranya kita mengelompokkan, ini kakinya 4, itu binatang yang nggak bisa terbang. Ini kakinya 2 ada sayap, kemungkinan bisa terbang. Ayam punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Bisanya digoreng aja. Nah, kalau ikan kagak punya kaki, kagak punya sayap, punya sirip. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita proses clusteringnya pakai fiturnya itu terus kita kelompokkan. Dengan cara yang sama kita bisa melakukan pengelompokan dari gambar-gambar yang diambil dari misalnya mikroskop. Kalau kita lagi nganalisa virus COVID, kita bisa lihat ada virus COVID, ada virus flu, ada virus apa. Itu makhluknya beda-beda sih. Secara mikroskop pasti lain bentuknya. Jadi gimana cara kita mengelompokkan dari gambar tadi supaya kita bisa merubah kelompoknya. Beres ya. Jadi ini tetap jadi unsupervised learning adalah X doang. Dan konsekuensinya adalah kita cari yang samanya. Nah, sekarang kita lihat programnya. Ini programnya masih yang brown selected tadi, data table-nya kayak gini, horror yang fiturnya banyak banget. Nah, sekarang tugas kita adalah ini kan banyak nih. Ini kita pengen tahu bisa nggak kalau kita ngelompokin berdasarkan ini kan udah dibikin kelompok nih ya, proteas apa segala macam. Bisa nggak kalau kita ngelompokin cuman ngelihat yang ini doang, alfa 0, alfa ini saya geser dulu nih, bisa nggak sih digeser ke sini lah ya. Jadi alfa 0, alfa 7, alfa 14, alfa 21 segala macam. Dari angka-angka itu kita kelompokkan supaya bisa kelihatan ini proteas apa segala macam. Ini kalau nggak salah kelompoknya ada berapa ya? 3 atau berapa ya? Ada 3. Bentar. Proteas, resp, sama ribo. 3 nih kelompoknya cuma 3 biji. Ada 3 kelompok. Bisa nggak kita bikin 3 kelompok tadi? Dari data alfa segala macam. Caranya gimana? Kita hitung aja. Yang alfanya sama-sama, masukin kelompok yang sama. Tapi ini ada 90 sekian fitur ya. Jadi kita ngelompokin dari 90 sekian fitur. Jadi caranya adalah kita hitung beda fitur antar sampel. Jadi caranya kayak gini, distance diukur. Nah, kita bisa lihat dulu, ini visualisasinya kita bisa lihat pakai heat map.
Nih kita lihat heat map. Kalau dia benar dia di sini semua nih. Kalau dia benar di tengah. Ini berarti ada yang errornya lumayan gede di tengah sih. Bisa salah kelompok nih. Ini ada bisa salah kelompok di sini ya. Tapi ada yang ini, tapi ada kemungkinan salah di sini. Tapi kelihatan ada 3 kelompok sih. Ada 1, 2, 3 kelompok nih. Ada 3 kelompok. Oke. Nah, kemudian kita bikin cluster. Nih. Aja lah. Biar ini bisa ke banget. Ini ribo semua, nggak penting kalau udah ribo. Ini proteas semua, ini refs. Oke, kelihatan ini berhasil dia kumpulin ini proteas. Yang ini refs kayak gini, kemudian refs sampai sini. Nah ini ada proteas nyempil. Ini yang salah di sini nih, proteas nyempil ini salah, ribo bener lagi. Nah sekarang kita max depth-nya kita atur. Oke. Kita atur supaya bisa nggak sampai nah 7 5 3 4 3 bisa nggak 3 ini kecampur di sini nih. Ini proteas semua nih ya, ini proteas, harus lihat ke samping jadinya. Tapi sini ribo, bener ribo, proteas ini proteas. Ini proteas aja. Ini kecampur proteas sama refs kecampur. Ternyata proteas sama refs ada susah-susah gampang, proteas gampang. Cuman ribo, di sini ribo semua. Nah, tinggal nyari nih sekarang parameternya apa yang bikin kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ini dia berhasil mengklasifikasikan ini ribo sama proteas bagus banget, pisahnya jelas. Cuman ini kecampur yang refs sama proteas kecampur-campur. Oke. Cuman ini berhasil dia. Bahwa ini ribo, ini jadi gitu. Beres ya. Ini cara visualisasinya kayak gini. Nah, yang jadi ini adalah apa? Parameter yang dilihat adalah function. Coba kalau kita lihat alpha 0, angka banget lu mabuk. Nih, aduh, jadi harus function sih paling enak. Function. Karena ini klasifikasinya. Nah ini kita bisa lihat algoritmanya dari average, single, beda. Ribunya hilang. Weighted. Nah ini ribunya ribunya kelihatan banget, ini ribu semua di sini. Ini ribu semua. Di sini protes ini protes sebelah sini nyampur banget, tapi protes ini nggak bisa dipisahin. Kalau yang tadi kita bisa. Ini protes ini pisah dengan protes yang kecampur. Ini protes ini nyampur. Oh ini refs aja. Yang ini kecampur nih, protes sama ini protes. Harus baca ke ujung sebelah sana sih. Oke. Jadi kita bisa lihat proses pemisahannya seperti itu, dan ini perhitungan ini didapetin dari distance ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat dari sini ya. Dari sini kita lihat datanya sekarang. Kalau mau serius. Tapi ini harus orang biologi yang ngelihat. Kemarin saya ngeliatinnya kanker. Dikasih lihat ke dokter. Terus dokternya bilang, bener juga ya. Bisa juga kayak gitu caranya. Dokternya aja kagak tahu bisa kayak gini. Nah, saya pengen lihat tabel. Sorry. Saya harus gedein dikit. Nih, ke bawahin. Sekarang saya pengen ngeliatin gambarnya. Ini dia. Oke. Sekarang saya select yang ini ribu. Jadi kita nanti kelihatan alfa apa segala macam berapa. Nah, ini ribu, semua ini ribu nih. Ini alfanya berapa, alfa 7 berapa, alfa 14 berapa. Jadi kita bisa lihat angkanya langsung dari cluster ribu. Kalau kita lihat proteas yang benar-benar proteas aja, kita lihat cuma 2, benar-benar 2 geblek. Kacau sih. Jadi nah ini proteas yang banyak yang ini. Nah, ini rada banyak proteasnya. Kalau yang kecampur sama refs, ini proteas sama refs. Proteasnya cuma 1, sisanya refs. Jadi masih bisa ditolerir lah. Ini refsnya sebagian besar. Jadi ini proteas, refs, ribu. Kira-kira kayak gitu.
Ini ada angkanya. Cuman jangan nanya, ini artinya apa, kagak ngerti saya. Paling gampang kalau hewan yang kaki 4, nah itu gampang kalau ini buat visualisasi. Kalau ini gue nggak ngerti apa ini. Tapi kira-kira kayak gini prosesnya. Oke, jadi itu adalah untuk pemisahan dari data, proses klasifikasi. Tapi proses klasifikasinya betul-betul dilakukan oleh algoritma. Ini namanya unsupervised learning. Oke. Oh sorry, saya harus cerita dikit. Waktu Anda instalasi Orange, Anda cuma dapat data, ini widget-widget data, terus visualize, model, evaluated, sama unsupervised. Jadi unsupervised ini, jadi tadi yang buat ngitung distance, PCA, apa segala macam itu kategorinya unsupervised learning. Jadi dari data kita pengen bikin cluster. Nah itu ada dikasih. Jadi saya ulang lagi, yang dikasih built-in sama dari Orange-nya adalah data, visualize, model, evaluate, sama unsupervised. Ini dikasih semua sama si Orange yang kosong. Nah yang di bawahnya ini kita melakukan text mining, image analytics, network segala macam kagak dikasih awalnya. Jadi kita harus install sendiri, masuk ke option add-ons. Jadi ini bagian dari add-ons. Oke. Ini kita bisa tambah-tambahin sih, ada bioinformatics, ada single cell, ada taxable. Oh ini nggak diinstal nih. Saya install dulu lah. Jadi taxable-nya kagak diinstal, blow on. Harus diinstal. Oh time series juga nggak diinstal nih. Saya harus install time series. Jadi cuma klik aja terus install. Oke. Lama ya ngedownload dia, lama rupanya. Oke. Sambil nungguin. Di Zoom tidak ada pertanyaan, kita coba lihat di buset, ilmu gratis bro. Emang gratis pakai doa ya. Jadi Anda kewajiban biar yang ngajar amal ibadahnya diterima sehari. Mahal bayar. Oke. Salah gua klik, lama. Ini lama nih urusannya. Kalau nggak berhasil cancel udah. Oke, sekarang kita akan ayo jalan. Ini gara-gara gua ngintai orange-nya. Oh enggak. Refresh kacau dia. No. Oke. Tapi dia berhasil selamat. Nah, kita sudah sampai hierarchical clustering. Oke, kemudian kita bisa lakukan juga cross validation, fitur rank, cross validation. Oke, atau kita loncat dulu ya, yang gampang-gampang dulu, yang lucu-lucu lah. Text processing. Dari tadi datanya kan angka. Bisa nggak kita analisa teks? Bisa banget analisa teks. Oke. Jadi kita lakukan kayak doang. Jadi cuman korpus itu file Excel yang isinya teks tulisan, bentuknya kayak gini. Ini ada buku cerita. Ini buku cerita Cat and Mouse in Partnership, Cinderella, Hansel Gretel. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu kayak ginian kali ya. Tapi ini cerita-cerita zaman dulu sih, kayak orang bule yang bawa. Ada Rupel, Steel Skin, terus ada Snow White, ada banyak lah. Oke. Ini adalah cerita-cerita, bentuknya teks. Ini. Oke, atu itu apa nggak tahu tuh. Topik kayaknya. Topik, ada abstrak, ada judul, ada abstrak, ada isi, ada atu type. Atu type apa? Kagak ngerti. Oke. Oh, atunya Tales of Magic. Oke. Coba kita bisa lihat atunya lagi nggak? Kok nggak ada sih? Coba kita lihat atu type-nya apa. Oh, masih magic semua. Ada Goose Girl, Dog and Sparrow, Animal Tales, berubah.
Jadi kayaknya ada kisah-kisah magic yang kayak Cinderella kan magic kategorinya. Ada kisah-kisah hewan. Jadi ada cerita hewan, ini kan cerita anak-anak ya. Belajar data machine learning di Jupyter Notebook, Orange bedanya apa? Saya nggak punya Jupyter Notebook sih, jujur. Nggak pernah pakai. Harusnya sih logikanya harusnya sama aja sih. Lu mau pakai apa juga sama aja. Tapi Orange bukan satu-satunya. Kenapa saya pakainya Orange? Soalnya dia free. Udah gitu cukup gampang makainya. Itu aja sih. Jadi ini saya sengajain gampang supaya kita bisa konsentrasi ke nganalisa data, bukan konsentrasi ke coding. Kalau kita konsentrasi ke coding, biasanya berabe ntar, gitu ya. Jadi masalah paling besarnya, kebanyakan dosen ngajarnya coding, akibatnya kita kadang-kadang nggak dapet nyawanya. Kalau buat saya yang penting nyawanya sih, coding mah gampang lah, bisa nyontek kemana lah coding. Cuman seringkali kita nggak dapat nyawa sebagai data science-nya itu. Dan itu kejadian banget banyak. Jadi orang cuma nyediain ininya doang, nyediain mesin buat machine learning. Cuman udah gitu pas dapat hasil analisa terus dia nggak tahu ini apa maksudnya. Karena dia nggak tahu nyawanya. Bubar kalau udah kayak gitu. Kebanyakan bubarnya di situ. Karena nggak dapat nyawanya. Jadi kalau buat saya memakai Juniper Notebook lah, apalah terserah bebas sih sebenarnya. Tapi yang penting ada ngerti nyawanya. Ini beres ya. Jadi di sini ada ada klasifikasi dari kisah binatang, ada magic, ada apa segala macam, dan ini tulisannya. Jadi kalau ada tulisannya seperti ini, dia tahu oh ini kisah binatang. Kalau tulisannya seperti ini magic. Tulisannya seperti ini animal taste lagi, tulisannya seperti ini. Jadi dia lihat tulisan terus ada klasifikasi. Beres ya. Nah, sekarang jadi ini isinya. Korpusnya bentuknya file Excel sih sebenarnya. Atau kalau tadi kita bisa lihat sebagai teks ini aja. Pakai tab. Nah, biasanya kalau kita analisa teks, kita melakukan, saya lihat kasih baca lagi. Ini ada fungsinya adalah untuk ngebuang kata-kata yang nggak dibutuhin, terutama ini makhluk ini stop words. Karena kita tulisannya dalam bahasa Inggris, kita buang stop words. Stop words itu apa? Stop words adalah kata-kata penghubung. Misalnya dan, di, ke, dari, itu kan nggak ada fungsinya. Jadi itu kita buang. Ya sebenarnya ada sih fungsinya, cuman nggak kepake sih sebenarnya. Kalau kita buat analisa tulisan, kata-kata itu kita nggak pakai. Jadi kita buang aja. Karena yang kita lihat isu besarnya apa. Oke. Setelah ini dibuang, baru kita masuk ke word cloud. Nah, kita bisa lihat nih sekarang word cloud-nya. Dari tulisan-tulisan bahasa Inggris tadi. Ternyata yang sering muncul adalah said, came, king, little. Oke, ini yang one. Jadi yang raja, kisah-kisah banyaknya soal kerajaan. Terus ada yang datang, pergi, kecil, nah kayak gitu, kata-kata yang penting. Dengan cara ini kita juga bisa menganalisa tulisan yang ada di berita dan sebagainya. Oke. Contoh word cloud lagi. Saya masukin ke word cloud lagi ya. Misalnya word aja nih word cloud. Misalnya yang ada kata-kata COVID-nya. Banyak orang udah nganalisa, tinggal kita lihat aja nih hasil analisanya. Nih, yang terkait dengan COVID, ada coronavirus, diagnostik virus, ada lockdown, ada Trump. Kalau sekarang word cloud yang lagi rame, sekarang namanya Ukraina, lagi rame banget tuh. Oke, coba kita word cloud ini ya, kita cari word cloud Ukraine, Rusia, S-nya 2 kali ya, Rusia. Moskow, Rusia. Udah lama, jadi nggak ada ininya, nggak ada Ukraine-nya. Tapi kalau kita baru, pasti keluarnya Ukraine nih. Oh, war nih, war. Udah mulai keluar nih. Oke. Nah, sekarang coba, di sini ada pertanyaan nggak? Tujuan Khairul.
Tujuan machine learning adalah untuk membuat suatu keputusan atau memprediksi yang dibuat berdasarkan data yang sudah ada. Ya boleh. Tidak harus seperti itu sih. Tapi bisa buat prediksi. Kalau saya sering ngomongnya buat jadi dukun. Prediksi itu dukun ya. Pertanyaan saya, Pak, buat machine learning bisa membuat mahasiswa menentukan keputusan dalam mengambil tema judul yang akan diambil dari skripsinya. Boleh, bisa aja. Sah. Caranya kira-kira gini. Oke. Kalau kita pengen seperti itu ya. Intinya sederhana banget. Kita harus bisa, ada dua hal yang harus dilakukan. Kalau mau dapetin skema skripsi, tema skripsi dari seorang mahasiswa, ada dua yang harus dilakukan. Supaya mahasiswa itu berhasil, sebaiknya temanya sesuai dengan kemampuan dia atau apa yang dia suka. Itu satu hal. Jadi kita harus bisa dapetin data si mahasiswa tersebut mampu apa, sukanya apa. Itu dari mana? Dari apa yang dia lakukan atau yang di media sosial, apa segala macam. Tapi kalau postingnya cuman kepo atau apa, susah. Jadi dari komen-komen apa yang dia lakukan, kita bisa mengenal kemampuan dia seperti apa, suka dia seperti apa. Kalau di dunia startup, toko online, apa yang kita cari, keyword apa yang kita masukin, itu akan menjadi kita bisa profiling orang ini sukanya apa sih. Nah itu kalau di toko online ya. Sama skripsi, sama kampus, kalau kita bisa dapetin data dia postingnya apa aja, tulisan dia apa aja, cara dia nulis seperti apa, topik yang dia tulis apa aja, nanti kita bisa mengira-ngira bidang apa dan postingnya seperti apa, keahliannya seperti apa. Beres ya. Itu satu hal dari sisi anaknya. Dari sisi satu lagi adalah tugas, jadi masalah besar di tugas akhir adalah kita nggak bisa bikin tugas akhir misalnya sesuatu yang sudah sering dilakukan orang. Bukan sesuatu yang relatif agak baru. Terutama kalau itu adalah tugas akhir S2, S3, harus baru, bukan agak baru lagi. Kalau S2, S3 itu yang belum pernah dikerjakan orang. Nah, seru nih urusannya. Jadi ada dua hal nih. Bagaimana caranya kita bisa tahu hal-hal yang belum pernah dikerjakan orang? Cara paling gampang adalah kita ngambil tulisan-tulisan yang ada di jurnal segala macam, nanti dilihat, cari kata-kata, ya dari kata-kata sih emang ngelihat. Cari riset yang jarang dilakukan. Intinya itu aja, cari riset yang dilakukan. Kalau misalnya publikasinya udah banyak, jangan masuk situ, bisa bonyok lu, nggak bisa lu dapet penelitian di situ. Kalau sudah masih sedikit publiknya, selamat. Biasanya kalau saya di mana ini ya, workload. Ini kan dibalik, kalau workload adalah kata yang sering muncul. Jadi yang sering muncul ini kayak Star Wars, film, ini kata yang sering muncul. Kata yang tidak sering munculnya jadi kecil. Nah, kalau kita penelitian, yang dicari yang kecil-kecil ini, jangan yang gede-gede. Kalau yang gede kan udah banyak yang melakukan penelitian di bidang itu. Kalau kita masuk yang gede, tewas. Jadi masuk yang kecil-kecil. Jadi dibalik sih sebenarnya. Bagaimana kita bikin algoritma yang ngebalik. Jangan ngelihat yang gede, hurufnya gede, tapi ngelihat yang hurufnya kecil. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada dua hal dikerjakan sekaligus. Nanti udah gitu kita ambil gabungan dari dua tadi. Dia punya kemampuan apa, yang belum pernah dikerjakan orang apa, jadiin satu, dapat. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Cuman ngerjainnya lumayan, tewas. Itu jadi penelitian sendiri sih. Bisa jadi penelitian tugas akhir sendiri kayak gitu. Gimana cara menentukan topik tugas akhir dari seorang mahasiswa. Nah itu topik penelitian tugas akhir. Jangan khawatir. Keren itu, bagus idenya. Oke, saya cari lagi. Ini dari Mas Fris, dilihat dari nilai. Ya, nilai bisa dilihat. Jadi tadi kan saya bilangnya dari kemampuan si anak, itu nilai dari postingan apa segala macam. Cuman sendiri itu urusannya lebih ke arah sebenarnya kemampuan seseorang, bukan kemampuan ya. Tugas akhir kalau saya lebih beratnya ke arah topik sih sebenarnya, bisa dipoles-poles.
Yang penting dia suka. Kalau dia ngerjain sesuatu yang nggak dia suka, tugasnya bisa tewas, hati-hati. Itu bukan S2. Ini di kampus ITTS ngajarnya S1 ya. Ini bukan S2. Tapi nggak apa-apa lah. Biar anak ITTS tahu bahwa ini materi S2 ya. Anak-anak ITTS hati-hati, ini bukan S1, ini tanya Mas Agustinus. S2. Ini mah udah. Ya, oke, lanjut. Oke, ini beres ya. Nah, cuman saya punya masalah tadi Taxable saya nggak install nih. Jadi yang ada cuma text mining buat install. Konsekuensinya saya agak kesulitan. Text mining yang ada, coba lihat ada. Oh, bisa. Kita bikin lucu-lucuan ya. Kita bikin lucu-lucuan. Ini saya buang dulu. Ini saya ganti, remove. Saya The Guardians. The Guardians itu koran. Koran punya orang bule. Oke. Oh, bisa pakai API key-nya ini. Saya masukin kata keywordnya Rusia. Dari tanggal jangan terlalu banyak. Jangan dari 2021, dari bulan ini aja lah, baru-baru aja. Ini sekarang bulan Maret kan ya, Februari aja tanggal 1 ya, 1 bulan terakhir. Kita lihat headline sama konten aja, kita search artikel yang ada kata-kata Rusia. Oke. 800 artikel itu, Rusia aja 800 artikel. Padahal saya minta cuma 1 bulan loh, selama 1 bulan, buset, 800 artikel, jadi harus minggu rupanya. Ya udah. Stop dulu ya. Nggak bisa di stop, Rese. Oke, bisa di stop. Oke, saya akan minta 1 minggu terakhir aja lah. 1 minggu terakhir. Kemudian lebih dikit. Masih 400, buset, artikelnya banyak banget ya. Dan saya cuman, kalau nggak gini. Supaya cepat prosesnya, saya cuman ngambil headlines-nya aja, konten nggak akan saya ambil, biar cepet aja ya. Oke. Saya cuman judul yang diambil. Dan itu mudah-mudahan lebih cepat nih. Udah 40, 50, 60. Saya pengen lihat judul-judul berita di orang bule seperti apa tentang Rusia hari ini. Dan kita tahu itu urusan perang antara Ukraine sama Rusia kan, lagi perang nih. Lagi seru. Yang mati berapa? Cuman perang kayak gitu yang mati cuma 100-an gitu. Keren banget ya orang-orang sana kalau perang. Bisa matinya dikit, tapi yang biaya perangnya udah triliun katanya, berapa ratus triliun per hari Rusia. Jadi sarannya jangan perang lah, duitnya habis nih. Waduh, lama juga ya. Ini 1,5 menit nih buat ngedownload. Oke, saya stop lagi. Coba ininya saya rubah lagi ya. Segini aja, cuma berapa hari aja, males gue nunggu. Kan, ya ini aja 300. Oke, setengah menit lah, 28 detik. Dan itu cuma headline doang, gue kagak download konten, cuma judul aja yang diambil. Gila, banyak banget ya. Cuma judul aja juga banyak, parah. Come on, cepat. Dia juga mampu buat ngambil Twitter. Nih kalau kita lihat bisa ngambil Twitter, Wikipedia, apa segala macam bisa diambil semuanya sih. Oke. Saya ngambilnya berita Guardians. 270, 290, dikit lagi. Oke, 20 lagi. Oke, udah keambil semua, sekarang saya tak sambungin ke sini. Sini udah sambung. Dia ngilangin penghubung segala macam, saya buang, terus saya masukin ke word cloud. Ini hasilnya. Keywordnya Rusia, keluarnya Ukraine sanction. Jadi kelihatan. Jadi caranya, ini jujur nih, teknik saya buat baca koran gini doang sekarang sih. Jadi saya udah nggak butuh berita sih. Beritanya cuma ngeliat kira-kira headline apa sih yang lagi rame. Cuma gini doang caranya, masukin keyword apa, langsung keluar beritanya seperti ini. Beres ya. Tapi kelihatan yang dominan adalah Ukraine, war, invasi, sanksi, bagian dari ekonomi Eropa kan ya. Coba kita ganti keywordnya, ganti ini juga dah, jangan Guardians, ganti aja remove Wikipedia. Oke,
Kalau ini lebih gampang nih. Language-nya kita ganti Indonesia aja ya. ABCD mana Indonesia, FGHI Indonesia. Artikel per query 10 kita naikin lah, jangan 10. Oh udah, nggak bisa dinaikin lagi. Oh 25. Oke, saya akan nyari dalam bahasa Indonesia tentang Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Apa kata Wikipedia tentang yang ada kata-kata Jokowinya apa aja? Gue juga gak tahu, jangan khawatir. Saya ambil 25 artikel, kagak keluar. Oh, 1 menit, 1 menit, 55 detik, 45, 39 detik, 31 detik, 29 detik. Oke. Tapi ini lumayan 25 artikel yang saya ambil yang ada kata Jokowi ya. Jadi kita bisa ngeliat ensiklopedia Indonesia dan Wikipedia kita bisa nulis ya, jangan khawatir. Jadi yang nulis semua orang, tapi ada moderatornya, jadi nggak bisa nyepam segala macam, nggak bisa. Oke, udah 100%. Oke, udah 100%. Sekarang, ini lagi di ini. Sekarang kita akan sambungkan ke sini. Nah, cuman ini kan bahasa Indonesia, jadi kita rubah dulu di sininya. Ini jangan pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia. Oke, got it. Udah gini doang. Semuanya jadi lowercase, buangin nggak usah, cukup itu aja kayaknya ya. Oke. Sekarang kita lihat word cloud-nya seperti apa. Jokowi, Indonesia, Partai Presiden Jakarta, Kota, DKI, calon, ya urusan. Tapi yang seru ini ada Anies gede di sini. Jadi Anies sama Prabowo. Anies, Prabowo, Widodo kan nama belakangnya Pak Jokowi ya. Jadi Jokowi ini urusannya ada orang yang Jokowi ada 2, Anies sama Prabowo ini. Cuman sisanya adalah urusannya politik banget lah. Bisa kelihatan di sini. Nah, yang seru lagi adalah ini sekalian ini cukuplah kayak gini ya. Nanti ini kita bisa main-mainin di pertemuan kita selanjutnya. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan nanti fungsi dari masing-masing ini. Cuman saya harus tadi nginstall nih, ada yang kelupaan diinstal rupanya. Saya harus nambah taxable, time series. Karena tadi ada pertanyaan soal time series, saya akan nginstall nih 2 ini. Cuman saya nggak bisa nginstall di kampus, karena jadi saya kayaknya harus nginstall di rumah aja. Oke? Ini ada survival analysis baru lagi nih. Tahu deh. Oke. Dulu, silakan Anda oprek-oprek nanti ya. Cuman ini waktu udah jam segini. Kuliah yang satu lagi nih. Ada pertanyaan, Pak Ono lagi di kampus? Iya betul. Saya lagi di kampus. Oke. Cuman ini kuliah akan saya tutup sekitar 3 menitan lagi. Kuliah satu lagi, microprocessor. Oke, 3 menit lagi saya akan coba ngasih lihat orange lagi. Saya cari yang lain ya. Dari tadi kan urusan teks semua. Yang terakhir tadi semua, terus tadi teks, coba lihat yang lain apa nih. Anda bisa coba-coba lagi sih. Jadi caranya coba-coba aja di sini. Text prediction. Author prediction on tweet. Bisa nggak ya? Ini seru nih. Ini seru. Tweet aja lah, Twitter. Ini catatan Twitter antara Trump, Donald dan Hillary waktu mereka pemilu. Oke, Twitternya Trump sama Hillary. Fungsi algoritma yang ngecek. Kalau yang tulisannya seperti ini, siapa sih yang nulis? Trump atau Hillary? Kubu mana yang nulisnya kayak gitu? Kira-kira kayak gitu. Lihat di sini datanya saya sambungin. Nah, nih datanya kira-kira kayak gini nih. Ini datanya kayak gini ya. Otornya, jadi otor ini jadi ini ya, jadi klasifikasi URL-nya dari mana, terus tulisannya kayak gini nih. The question is this election who bla bla bla, kagak tahu dah ya. Terus apakah di retweet? Tidak. Kapan? Tanggal 2016. Bahasa Inggris, berapa retweet, favorite count-nya kayak gimana, itu semua data diambil dari Twitter. Yang seru lagi ada longitude latitude. Oke. Longitude latitude itu kita posting dari mana? Kita bisa lihat.
Oke. Nah, terus yang algoritmanya adalah dari sini dimasukin ke pre-process text. Pre-process text adalah yang tadi ya, kata-kata yang nggak bermutu. Maksudnya kata penghubung lah, dan dari dibuang. Kemudian kita ngambil back of words. Back of words adalah bikin koordinat di teks. Maksudnya gini. Back of words itu ngitung jumlah kata Hillary ada berapa, jumlah kata Trump ada berapa, jumlah kata pemilu ada berapa, jumlah kata US ada berapa. Jadi tiap kata dihitung jumlahnya, dan itu jadi koordinat sih sebenarnya. Bayangkan kalau kita kan X, Y, Z koordinatnya. Kalau dari kata-kata, koordinatnya jadi kata. Oke. Nah, kalau di sini kita ambil sampel. Kalau ini algoritmanya ngambil sampel, dan fungsinya untuk ngetes algoritma nih. Ada constant, naive Bayes, random forest, logic regression. Mana yang paling bagus di antara 4 algoritma ini? Yang paling bagus yang mana? Kita bisa klik. Oke, kita bisa lihat bahwa yang terbaik namanya random forest. Sementara algoritma yang lain tidak sebagus random forest dalam hal presisi. Random forest berhasil menghitung 93 tingkat presisinya, gitu kira-kira. Ini jadi algoritmanya baru sampai sini aja ya, ngitung presisinya. Nanti kita bisa kembangin ke algoritma yang lain sih, misalnya ini di tweet dari mana, apa segala macam bisa dikembangin lagi dari sini. Ini cuma ngecek algoritma aja, mana yang lebih bagus. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, karena saya harus nyiapin lagi buat kuliah satu lagi jam 10 menit lagi, ada kuliah lagi soal mikroprosesor. Kalau Anda mau ngikut, silakan ikut di YouTube. Saya akan bikin lagi live streaming lagi di YouTube, cuman topiknya udah ganti mikroprosesor. Yang ini saya tutup dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya